Dalam kehidupan sehari-hari, setiap orang pasti mendapatkan proses pemecahan masalah. Proses pemecahan masalah ini tidak terlepas dari upaya untuk mendapatkan solusi yang ideal. Nah, solusi ideal adalah solusi yang memberikan banyak manfaat dan meminimalisir dari kerugian yang ada. Contohnya dalam dunia bisnis konstruksi, cara pengambilan keputusan ini menjadi perbedaan antara bisnis yang sukses atau bisnis yang gagal. Nah, coba bayangkan pengambilan keputusan dalam bisnis konstruksi diambil dari intuisi atau perasaan dalam diri. Pastinya, keputusan-keputusan yang diambil jadi tidak terukur dan resiko-resiko kedepannya jadi susah untuk diidentifikasi. Tapi, bisnis konstruksi yang sukses, bisnis yang mampu mengambil keputusan-keputusan yang berdasarkan data sehingga dapat menekan resiko dan meningkatkan efisiensi dalam proyek konstruksi. Perkenalkan, saya Bagas Abidillah, mahasiswa Magister Teknik Sipil Universitas 11 Maret, ingin menyampaikan terkait metode pengambilan keputusan dengan menggunakan teknik plus minus implication pada bidang Building Information Modeling pada dunia konstruksi. Nah, untuk yang di atas ini adalah salah satu contoh referensi utama yang saya pakai, yaitu dengan judul Tinjauan Mendalam tentang Teknologi BIM, Keunggulannya, Tantangan dan Peluang di Masa Depan, yaitu oleh Fakultas Teknik Universitas Negeri Jakarta. Yang di sini adalah buku referensi saya dari Universitas Negeri Surabaya dengan judul Pengambilan Keputusan. Dan di atas di sini beberapa referensi pendukung yang saya pakai untuk menunjang kajian implementasi Building Information Modeling pada dunia konstruksi untuk mengetahui keunggulan, kelemahan, dan tantangan di masa depan. Penelitian ini merupakan salah satu tinjauan yang mendalam yang fokus untuk menggali keunggulan, tantangan, dan peluang yang ada yang terkait dengan teknologi Building Information Modeling di proyek konstruksi. Nah, sebelum kita melakukan pengambilan keputusan, kita perlu tahu konsekuensi apa yang akan muncul, entah itu baik atau buruk, menguntungkan atau merugikan, dan kelebihan atau kekurangan, dan lain sebagainya. Nah, teknik pengambilan keputusan PMI ini menimbang implikasi plus minus dari suatu pilihan, solusi, ataupun tindakan. Nah, teknik ini digunakan untuk melihat konsekuensi plus minus atau pro kontra dari suatu keputusan yang diambil. Plus minus implication ini salah satu metode yang berguna dalam pengambilan keputusan karena berbagai alasan. Yang pertama, yaitu analisis komprehensif. PMI membantu mengevaluasi suatu keputusan dari berbagai sudut pandang dengan mengidentifikasi kelebihan atau plus, kekurangan atau minus, dan implikasinya kita bisa mendapatkan gambaran yang lebih jelas. Yang kedua, mengurangi bias. Dengan secara sistematis, mempertimbangkan semua aspek. Teknik ini dapat mengurangi bias yang mungkin muncul jika hanya fokus pada suatu sisi dari keputusan. Yang ketiga, mendorong pemikiran kritis. PMI mendorong kita untuk berpikir kritis tentang pilihan yang tersedia, membantu dalam merumuskan argumen yang lebih kuat dan logis. Yang keempat, yaitu membantu dalam prioritas. Dengan mengidentifikasi mana yang paling signifikan antara plus dan minus, kita bisa lebih mudah menetapkan prioritas dan memilih alternatif yang terbaik. Yang kelima, meningkatkan komunikasi. Dalam konteks kelompok, teknik ini memfasilitasi diskusi yang lebih terstruktur dan produktif, memungkinkan semua anggota untuk saling berkontribusi. Dengan menggunakan teknik ini, proses pengambilan keputusan menjadi lebih terencana dan berdasar, mengurangi resiko kesalahan yang mungkin terjadi. Untuk langkah-langkah plus minus implication, yang pertama harus membuat kolom terlebih dahulu yang berisi kolom plus, kolom minus, dan kolom implikasi. Yang kedua, di kolom plus harus diisi konsekuensi positif dari suatu pilihan. Untuk langkah yang ketiga, di kolom minus itu diisi konsekuensi negatif dari suatu pilihan. Yang keempat, untuk kolom implikasi itu diisi implikasi beserta hasilnya yang diambil dari hasil kolom positif maupun negatif. Untuk yang selanjutnya, nomor 5, menentukan nilai tiap konsekuensi. Penilaian ini dilakukan secara subjektif. Yang keenam, dari keseluruhan nilai plus minus dan implikasi itu ditotal
Jadi hasil total positif menunjukkan bahwa pilihan tersebut sebaiknya diambil, untuk total negatif sebaliknya. Yang selanjutnya terkait hasil plus minus implication di sini terdapat kolom plus minus dan implikasi, di mana konsekuensi dari yang positif, minus, dan implikasi sudah tertera skor yang dihitung berdasarkan total dari tiap kolomnya, yaitu menghasilkan skor akhir PMI bernilai positif 13, yang menandakan bahwa keputusan untuk mendalami dan peluang terkait building information modeling di proyek konstruksi merupakan keputusan yang baik. Didapat juga beberapa kelebihan dan kelemahan dari teknik plus minus implication ini. Untuk kelebihannya, yang pertama, struktur yang jelas; kedua, fasilitas untuk diskusi; yang ketiga, pengambilan keputusan yang lebih baik; yang keempat, meningkatkan pemahaman; dan yang kelima, fleksibilitas. Untuk kelemahan dari plus minus implication, yang pertama, sederhana tetapi tidak menyeluruh; yang kedua, subjektivitas; yang ketiga, waktu yang diperlukan memakan waktu, dan kemungkinan terlewatnya aspek penting; yang terakhir, ketergantungan pada partisipasi. Bagaimana jika perhitungan ini dilakukan dengan menggunakan metode FFA atau Force Field Analysis, yang harus memiliki tujuan dengan kekuatan yang mendukung atau kekuatan yang menghalanginya. Teknik ini hampir mirip dengan plus minus implication, yaitu adanya pro dan kontra di dalam suatu keputusan. Terima kasih untuk yang sudah menonton. Jangan lupa like, komen, dan share, dan menerima saran dan komen dari teman-teman semua untuk kedepannya jauh lebih baik lagi. Terima kasih.